Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Zalwa Alia dengan NIM 06021282227045 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 11 SMA, kurikulum 2013, edisi revisi 2017, karya Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, dan Istiqomah. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Dr. Zahra Alwi MPD, dan yang saya hormati Ibu Ernalida SPD MHum PhD, dan Ibu Khalidatun Nuzula MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Baiklah, langsung saja masuk pada identitas buku. Buku ini berjudul Bahasa Indonesia, SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 11. Penulis dari buku ini adalah Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, dan Istiqomah. Pereview guru ini adalah Waridin, penelaah itu Dwi Purnanto, Liliana Mulyastuti, Muhammad Rapitang, Felicia N. Utorodewo. Buku ini berjumlah halaman 306 halaman dengan tebal buku 25 cm. Baiklah, dari identitas buku tadi ada pula pembatasan teorinya. Pembatasan teori kali ini yaitu yang saya ambil Greene dan Petty. Greene dan Petty itu terdiri dari 10 kriteria. Nah, pada kali ini saya hanya mengambil 5 dari 10 kriteria tersebut. Yang pertama, buku teks haruslah dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa para pemakainya. Yang kedua, buku teks haruslah dapat dengan sadar dan tegas memberikan dan menghindari konsep-konsep yang tidak jelas dan samar-samar agar tidak membingungkan para pemakainya. Yang ketiga, buku teks haruslah mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas sehingga para pembacanya memiliki sudut pandangan yang setia. Yang keempat, buku teks haruslah mampu memberi pemantapan dan nilai-nilai pada anak dan orang dewasa. Yang kelima, buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Pada analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 11 SMA, MA, SMK, dan MAK, kurikulum 2013 edisi 2017 ini, saya mengambil metode deskriptif. Apa itu metode deskriptif? Metode deskriptif adalah metode yang memberikan hasil dengan apa adanya dengan menyebarkan angket. Dari angket tadi, diambil nilai tengah, modus, dan rata-ratanya. Dari hasil analisis ini, saya sudah menyebarkan angket kepada 18 siswa di SMK Negeri 1 Praumuli yang memakai buku ini. Baiklah, langsung saja masuk pada hasil pembahasan. Yang pertama, buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa yang mempergunakannya. Nah, 9 dari 18 siswa SMK Negeri 1 Praumuli menyatakan bahwa buku ini baik dalam menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa para penggunanya. Nah, pada buku ini terdapat materi cara bermain drama. Cara bermain drama ini diharapkan siswa mampu untuk menelaah bagian-bagian penting dari drama dan menampilkan satu tokoh drama yang dibaca. Drama yang terdapat pada buku ini adalah drama yang berjudul Panembahan Reso, karya W.S. Rendra. Yang kedua, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak membingungkan para siswa yang memakainya. Nah, 12 dari 18 siswa SMK Negeri 1 Praumuli menyatakan bahwa buku teks ini baik dalam menghindari konsep-konsep yang tidak jelas dan tidak membingungkan para siswanya. Bisa dilihat pada materi buku ini yaitu teks eksplanasi. Pada teks eksplanasi ini dijelaskan tentang bagaimana mengidentifikasi masalah pada teks eksplanasi. Nah, pada materi ini juga diharapkan para siswa mampu menganalisis pengetahuan dan urutan kejadian yang didengar atau dibaca dan menemukan gagasan umum dan fakta pada teks eksplanasi. 3. Buku teks haruslah mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas, pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Nah, berdasarkan hasil angket yang saya sebarkan, 12 di antara 18 siswa menyatakan bahwa buku ini baik dalam memberikan sudut pandangan atau point of view. Bisa dilihat pada buku ini, setelah menjelaskan materi, buku ini memberikan contoh lalu memberikan latihan tugas kepada siswa. 4.
Buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Nah, 8 dari 18 siswa SMK Negeri 1 Praumuli yang mengisi angket menyatakan bahwa buku ini baik dalam memberikan pemantapan dan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Bisa dilihat pada buku ini terdapat materi pada meneladani kehidupan dari cerita pendek. Salah satu contoh dari cerita pendek yang ada di buku ini adalah yang berjudul Robohnya Surau Kami. Pada materi ini, diharapkan siswa mampu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek dan menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek ini. Yang kelima, buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi para siswa pemakainya. 8 dari 18 siswa SMK Negeri 1 Praumuli menyatakan bahwa buku ini baik dalam menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa dan pemakainya. Hal ini berarti buku teks ini tidak membedakan antara individu atau kelompok.